Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Budi Podcast. Hari ini kami berada di rumah Van der Pils, seorang Belanda yang menjadi pendiri kota Banjarbaru, membangun kota Banjarbaru dari awal. Sayangnya di kemudian hari, nama Van der Pils tidak banyak lagi diketahui banyak orang. Sebagian besar anak-anak muda mungkin tidak kenal Van der Pils, selain hanya kenal Van der Pils dari nama taman tidak jauh dari sekitar sini. Nah, ini adalah rumah kediaman Van der Pils di masa lalu, dan di rumah inilah banyak sejarah kota Banjarbaru dimulai. Sayangnya kondisi rumah ini sudah tidak lagi layak dianggap sebagai rumah pendiri kota. Di masa lalu pernah terjadi ada semacam polemik agar pemerintah kota Banjarbaru mengambil alih rumah ini, menjadikan Banjarbaru Heritage, museum dan lain-lain, tapi tidak mendapat tanggapan yang baik dari pemerintah kota di waktu itu. Ada banyak alasan. Nah, sampai hari ini rumah ini konon sudah dijual kepada beberapa orang, dan kondisi rumahnya terjadi seperti ini. Nah, tayangan kita di Ini Budi Podcast hari ini adalah bercerita tentang jejak panjang Van der Pils melalui narasumber kita, Bang Riko Hasim, tokoh Banjarbaru yang tidak hanya kebetulan bertetangga rumah dengan Van der Pils, tapi juga orang yang sangat dekat dengan keluarga Van der Pils, termasuk Van der Pils dekat dengan ayahnya Bang Riko di masa lalu. Selamat menyaksikan Ini Budi Podcast, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam Ini Budi Podcast on Location.
Hari ini kita akan melakukan perbincangan di studionya Bang Riko Yusuf Hasim di Kota Banjarbaru, di daerah Pinus namanya, tidak jauh dari kantor pemerintah Kota Banjarbaru. Assalamualaikum Bang Riko. Waalaikumsalam, apa kabar Bang Budi? Alhamdulillah sehat-sehat. Kawan-kawan di Budi Podcast, hari ini kita berada di studio musiknya Bang Riko Yusuf Hasim di Banjarbaru, di daerah Pinus namanya, di sekitar hutan Pinus Banjarbaru. Hari ini kita akan berbincang tentang musik rock karena Bang Riko ini dikenal banyak orang sebagai gitaris yang generasinya tiga generasi yang banyak, saya kira kawan-kawan gitaris terlalu kalau tidak kenal Bang Riko bisa dikutuk jadi batu. Mantap. Nah, hari ini kita akan berbincang tentang musik rock, dan tidak hanya tentang musik rock tapi juga tentang Vanderbilt. Salah satu tokoh yang bisa jadi hari ini anak-anak muda tidak terlalu familiar, mungkin kenal lewat nama Taman, tapi tidak tahu Vanderbilt itu siapa. Terus juga kita akan bicara soal nasib pendiri kota yang bisa jadi terlupakan. Nah, sebelum kita bicara panjang tentang musik rock, Vanderbilt, dan nasib pendiri kota, kita akan lihat dulu profil Bang Riko Yusuf Hasim berikut ini. Riko, sejak umur berapa main musik? Main musik seingat saya SMP. SMP. Sekitar tahun berapa tuh ya? Tahun 77, 76, 77, 78 lah. Kita mengenal musik. Kenapa jadi kenal musik? Karena pada saat itu ya TV belum ada gitu kan, masih TV hitam putih, nggak jelas TV-nya gitu. Terus masih zamannya era-era begadangan zaman dulu tuh kan, gitaran ya, tidak ada sarana apa. Jadi karena rumah kita waktu itu dekat dengan Minggu Raya, akhirnya kita main-main lah ke sana dengan Kota Malam di Banjarbaru, di Minggu Raya tempatnya gitu kan. Nah, di situ salah satunya di antara teman-teman itu ada namanya almarhum, orang sudah almarhum, Om Burhan. Nah, menurut pandangan saya waktu itu dialah yang paling jago bermain gitar. Nah, kita terobsesi oleh dia gitu kan. Itu sudah elektrik atau masih? Masih gitar akustik gitu. Terus kita lihat, wah, di antara teman-teman yang lain ternyata Om Burhan ini salah satu selain skillnya terus pengetahuan untuk dunia musik tahu banget gitu. Akhirnya tanpa malu, tanpa sungkan-sungkan kita memberanikan diri kan, walaupun pada saat itu kita lah paling kecil gitu kan di antara mereka. Masih yang lainnya kan udah generasi, ada SMA, ada ya bapak segala macam. Saya bilang, Om, boleh nggak ajarin saya bergitar? Wah, bisa garang ikam, wah gitu kan bahasa Banjarnya. Bisa, nah gitu kan, sudah ada niat kita kan. Bisa lah gitar, belum bisa pang lah gitu kan. Ya kira nukar gitu kan, zaman hari. Udah suatu hari entah kapan gitu, pas ulang tahun gitu kan, ulang tahun saya. Terus orang tua kita, mama bapak, berangkat tadi lagi ke Jawa gitu, ke Jakarta kan. Ingat, Mak, tukarakan gitar lah gitu kan dulu kan. Mau kayak membawanya gitu kan, lucu aja Bang dulu tuh. Di zaman itu. Terserah, kalau nya kata kawan kan usah, saya bilang gitu kan. Itu berangkat lah. Terus ternyata datanglah sih dia bawa gitar. Mau ketawa lu ngeliat lu kan pulang sekolah menjemputnya ke Ulin, Samsudinur.
turun pesawat kayak hewan panas. Wah mamaku gitar gitu. gitu. Nah, itu sejarahnya. Langsung nah mengalih aku aja bawa ya tawakan orang supan aku aja gitu kan. Ya udah sampai rumah karena kita sudah nafsu banget ngeliat gitar gitu kan. Jarang-jarang di Banjar mungkin belum ada orang jualan gitu kan. Udah kita sayangi. Pertama kali yang kita samperin apa tetangga terdekat ya Om Indra Siregar. Oh, Indra Siregar. Di belakang rumah. Iya. Pandepel itu kan. Iya. Ya, suruh nukar. Suruh nukar kan. Ayo, kyo siapa? Om Burhannya. Ya udah, malam aja gitu kan. Udah malam langsung belajar. Pertama kali belajar inget banget tuh. Memangnya generasinya generasi rock Om Burhan tuh kan. Era itu ya, Bang. Apa? Lagu apa pertama? Lagu pertama ini, lagu Green Punk Railroad. Wah. Green Punk Railroad. Judul lagunya Someone dulu. Bisa lah kan? Harus bisa ya saya bilang gitu. Itu alirannya udah hard rock, Bang? Iya, sudah hard rock sudah. Zaman di Parpol. Iya. Nah, itu ingat belajarnya lagu Someone. Jadi yang dimainin band kan apa nih, Om? Ika megang bassnya aja, senar 654 gitu kan. Itu aja mainkan. Udah. Itu aja berjam-jam kan itu. Lagu kada punya, kasetnya kada tahu kan dari mana. Jadi mendengarkan CD aja kan, merekamnya di otak aja waktu itu masalah. Akhirnya bisa. Yang lain ya otomatis mereka teman-teman lain kayak Om Abul tuh hafal dengan liriknya tuh. Oh, oke. Jadi kadang-kadang kalau ada Om Burhannya kada hadir di begadangan Om Abul yang nyanyi kita yang main. Gitar, ya. Itu berarti tahun 76 77-an kali, Bang ya? Iya. Iya, 76 77. Sekitar itulah. Nah, di situ terus akhirnya ya namanya punya gitar pribadi kan. Iya. Dapat tambahan ilmu walaupun nyari sana sini dengarkan di radio, dengar apa itu udah apa. Ya sudah mulai lumayan gitu kan. Iya. Nah, berarti mereka belajar apa? Otodidak dulu? Otodidak terus dibimbing Om Burhan? Betul. Oke. Ya paling kadang kan sudah nambah kunci-kunci grip dari Om Burhan itu. Iya. Nah akhirnya sudah menguasai lah, pokoknya saklek sebagai gitaris. Ya. Gitarisnya di Minggu Raya gitu kan. Siapapun yang datang. Tapi konsekuensinya kayak Om Indra orangnya penggemar Rolling Stone berat tuh, Mick Jagger hafal tuh, sampai nambah ini ya kasetnya kita harus hafal membawakan lagi, terus banyak 5 buting lagu, banyak 5 buting sebuting aja ngalih, harus bisa aja. Ya kan? Om Indra Siregar mesti nonton nih ini Budi Podcast nih, dipanggil Bang Riko, penggemar Rolling Stone. Jadi ya memang orangnya memang pecinta musik banget Om Indra itu, selain hiking segala macam. Komplitnya punya ini kaset Rolling Stone itu, karena kan abangnya Bang Indra tuh ada di Australia, di mana di Canberra apa di mana, jadi dari sana dikirim betul sampai majalah aktual kaos-kaosnya keren-keren lah pokoknya. Iya. Pernah juga dibarisiin juga kaosnya, dari luar negeri, wih keren banget kaosnya, yang ada jahitannya kan samping. Iya, sampingnya langsung gitu. Wah, kita jujur aja kagum melihat si Bang Indra ini kan, keren banget nih orang bisa mengoleksi kaset pita kasnya made in luar beratan lagi kan. Jadi volume 1 sampai volume berapa Rolling Stone tuh? Mungkin satu-satunya itu sudah kaset atau PH, Bang? Masih kaset. Apa yang kaset halus yang HP itu. Oke. Nah, terus pada suatu hari itu berarti bukan tahun 77 di bawah lagi tuh. Di bawah lagi, Bang. Tahun 75-an itu. 75-an. Nah, berarti aku masih halus banget tuh lah. Masih SMP. Betul, SMP. Terus datanglah musik dari Amerika Deep Purple. Datang ke Senayan. Band pembukanya God Bless. Oke. Berangkatlah si Indra. Tahun 76 tuh. Nah itu berangkatlah Indra kan. Karena Indra kenapa sih? Ya kan abahnya kan kepala dinas tenaga kerja. Tenaga kerja kan. Oke. Berangkatlah Indra ke sana kan nonton. Satu-satunya warga Kalsel yang nonton Deep Purple. Iya tuh. Keren banget ya. Iya, Bang gitu. Wih, kamu masih harus tersempat-sempatan gitu aja. Waktu itu aku dianggap anak bawang terus Bang di Bubuhan itu paling anom dulu kan. Tuh. Apa oleh-olehnya? Rekam kan, tahu pakai apa? Rekam lah Indra, dipoto mungkin pakai kamera
kamera paket kan dulu tuh. Ya, zaman itu. Udah semakin terobsesi lagi kan. Band besar Deep Purple. Ya, akhirnya pesan elon kuitan lon abah kalau pian dinas ke Jakarta tuaran kaset dia Purple gitu. Ayo aja ya, mau kan di tuaran sini lah di Purple volume 1 dan volume 2 ingat benar tuh. Mark 1. Oke. Itu. Situlah aku pelajari semua lagu di Purple tuh. Oh. Jadi alhamdulillah kada sombong bang, aku hafal udah. Deep Purple ya bang. Deep Purple kan generasi musik rock yang pengaruhnya luar biasa ke band-band berikutnya. Semua band hard rock, rata-rata hard rock berkiblat ke di Deep Purple. Sulit nggak sih bang memainkan lagu-lagu Deep Purple era itu? Sulit, karena banyak grip-grip yang dimainkan kalau di gitar kan, karena full melodi kan. Tapi karena nengarnya niat, tetap pelajarannya. Ya jujur aja sampai terluka-luka tangan lu jari itu belajar gitar. Gitar bukan gitar listrik lagi kan? Masih gitar. Gitar akustik ini, senar. Bukan senar nylon, senar kawat itu. Dari semua lagu Deep Purple, Bang Riko suka lagu apa? Atau semuanya suka? Kayaknya semuanya suka ya. Stormbringer ya, yang sering ya di luar kepala itu. Dan alirannya bang hard rock sekali. Hard rock sekali. Oke, lanjut ke itu bang, ke apa? Terus habis SMP terus main musik rock terus. Nah di tengah-tengah masa SMP itu kan sudah naik kelas 3, masih zamannya ini festival vokal grup zaman tahun berapa tuh kalau ingat. Biasanya RRI itu yang bikin. Nah, mau pada mau kita selain mewakili sekolahan, ya ikut komunitas di Minggu Raya itu. Minggu Raya ya. Ingat lagi acaranya apa? Ya yang jelas pasti Agustusan apa gitu. Tampil di situ. Terus waktu berjalan tahun berapa tiba-tiba Om Burhan meninggal kan disampit kan, beliau kan domisilinya gitu kan. Udah sudah hilang lah dunia permusikan, beralihlah ke dunia motocross era itu. Tapi kita kurang minat gitu kan, malah justru ada dua orang. Ini ada cerita yang duka yang panjang ya bang. Adiknya Bang Riko. Nah kita tetap bermusik juga. Akhirnya pada suatu hari Bang Dewa kita mencobakan bang festival musik di kolam renang. Festival apa bang? Kita irama dangdut aja tapi kita genrenya kita alihkan ke musik rock ya. Bisa ya. Saya bilang udah bikinlah panitia kan. Dadakan set mainlah kita bikin acara di kolam renang Idaman. Dengan waktu itu pinjam sound systemnya dari Bang Ismet. Bang Ismet itu yang dulu komunitasnya Jack Selen ngarannya. Di Banjarmasin apa di Banjarbaru. Kalau Bang Budi membaca buku saya itu ada di situ kan. Kronologis cerita. Betul. Jack Selen. Saingannya grup MGR. Ya Bang Dewa ini kira salah satu tokoh yang mensupport banyak kegiatan luar biasa di Banjarbaru Bang Dewa Pahuluan. Sejak zaman Bang Riko masih main gitar itu Bang Dewa sudah support terus kawan-kawan di Banjarbaru. Oke. Ya sampai sini kan beliau suka nyanyi kan. Vokalisnya aku aja. Bikinlah kami acara di mana? Di kolam renang itu. Beliau jadi vokalis utamanya kan. Kita tetap gitarisnya. Cuman iramanya dangdut. Kostumnya kostum rock. Generasi sekarang mungkin tidak terlalu familiar dengan musik-musik rock masa lalu. Sebenarnya musik rock tuh kalau bahasa kasarnya gitu, apa sih hebatnya musik rock kira-kira gitu? Ya kalau menurut saya sih musik rock tuh kenapa saya suka gitu aja kan. Bang Riko suka. Oke. Kok ngejreng metal karena gitu kan. Bagi saya musik rock tuh benar-benar musik yang jujur. Musik yang jujur dalam arti tidak ada rekayasa, mengalir aja keluar gitu kan. Kenapa jadi jujur? Karena tidak ada yang menghalangi gitu kan, menurut saya gitu. Satu, yang kedua, kita dengan memainkan musik itu adrenalin kita meningkat. Terus semangat ya bang. Semangat. Jadi bagi saya musik rock itu ada obat untuk diri saya sendiri gitu kan. Daripada saya memikir lagu-lagu ya itu kan terserah orang lah, ini selera masing-masing. Oke. Kalau orang kan biasanya apa musik hingar-bingar pusing kepala nangarakan gitu kan. Oke, itu nggak ada masalah bagi saya. Itulah obat untuk diri saya. Mungkin lagi suntuk apa stres, dengaran itu jebret hilang itu. Bang Riko main musik tiap hari bang?
Di mana nih Di sekarang? sini, di studio sini. Kadang-kadang juga bang. Kadang-kadang. Tapi rutin ya bang. Ya kalau mut-mutan juga, kalau kadang mood ya ngapain? Oke. Kadang bisa ngapa-ngapa, kadang bisa main gitu kan. Pas lagi mood main. Mengalir aja gitu keluar. Ya. Bisa tahan 3 jam, 4 jam Di sini. Oh, musik yang dimainkan bang? Maksudnya? Rata-rata apa? Apa Ya, dari grup mana saja? Apa aja? Menurut saya sih, saya nggak berpatokan harus. Yang penting bang Riko mood pada lagu ini. Betul, itu aja. Tidak ada masalah. Iya, iya. Kadang-kadang ada lagu dangdut pina keren, wah ini mainkan aja. Iya. Walaupun dengan style saya sendiri gitu. Iya. Oke. Bang Banjarbaru tuh di masa lalu tahun 70-an, 80-an, 90-an itu grup band banyak kan bang? Di zaman itu? Banyak. Banyak. Ya, salah satunya yang saya ingat kalau yang dari Banjarmasin yang terkenal tuh Gema Samudra. Gema Samudra. Terus apa lagi ya? Itu aja yang saya tahu. Ini berarti musik rock ini era jauh sebelum Big Boy dan lain-lain berarti? Oh belum, ya. Big Boy tahun 90-an ya? Iya, 90-an. Oh sebelum itu? Sebelum. Grup-grup musik rock kita banyak? Banyak. Oke. Cuman ya namanya media belum masih belum maksimal waktu itu. Iya. Rata-rata grup-grup itu ya di backgroundnya dari sponsor kayak Gema Samudra kan di bawah naungan apa di Samudra Indonesia? Iya, Samudra Indonesia. Terus yang dari Angkatan Laut itu di Banjar ada juga grupnya. Rata-rata katanya disponsori perusahaan macam-macam juga? Perusahaan ya, betul. Ada Deloitte kalau macam-macam itu ya? Kalau di Banjarbaru sponsornya PLN waktu itu. PLN? Jadi PLN itu punya alat musik gitu, komplit detail. Dari merek apa, Yamaha kayaknya waktu itu. Ya. Bang, kita sebagai orang Banjarbaru, ini banyak orang Banjarbaru yang bisa jadi kurang paham apa sejarah kota Banjarbaru ya. Nah, Banjarbaru ini kan punya ikon. Nah, ini ada Vanderpil. Vanderpil ini sekarang dijadikan nama taman. Ada ya orang baru taman aja. Baru taman. Jalan belum ya? Jalan belum ada. Nah, ulun tahu Bang Riko tuh dari kecil rumahnya kan bertetangga dengan Vanderpil. Tadi teman-teman di podcast ketika lihat tayangan apa tentang rumah, itu rumah Vanderpil tuh kondisinya seperti itu sekarang. Jadi seorang yang luar biasa di masa lalu. Bang Riko bisa cerita bagaimana kedekatan dengan Vanderpil? Ya, ceritanya begini. Vanderpil itu kan mempunyai 2 orang anak perempuan, gitu kan. Sedangkan beliau itu kan basicnya orang lapangan, orang teknis, orang arsitek gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang dia kan kalau mengerjakan proyek beliau sendiri di meja gambar kan, kerja teman kan, anaknya semua perempuan sibuk, 2 orang itu. Dan saya paling sering main karena nempel rumahnya kan. Rumahnya bersebelahan ya bang? Bersebelahan. Kadang-kadang sore kita main layang-layang, kadang-kadang main bola di situ kan dengan teman-teman. Nah, beliau tuh kadang-kadang dibuka jendela kamarnya kan, tadi kita nggak ngeliat sih. Ada kesepasan kanan itu ya. Ngeliat. Akhirnya ya kan tahu lah, karena kenal dekat. Akhirnya kadang-kadang dipanggil, "Hai Rik, sini." Ya opa, saya manggilnya opa kan. Main sini, temenin apa? Ya teman duduk aja di sini, saya lagi gambar nih, kan gitu kan. Suruh ngobrol, nanya-nanya apa segala macam, cerita. Beliau tetap gambar gitu kan. Sambil menggambar. Terus keluarlah istri beliau kan, si omaknya kan. Mau roti Rek? Mau. Nah situlah pertama kali saya kenal roti Belanda. Selai pakai gula. Mana rotinya? Banyak kan, mah. Alah habisin supaya gemuk kan, dulu kan badan saya kurus kering ya. Kasih itu, terus nanti dikasih. Enggak suka mentega ya? Enggak. Ini ada selai kacang. Wah, kacang aja di mana. Dia tetap gambar gitu kan. Orang Pak, bentar lah mau pipis. Nanti sini lagi duduk ya, temanin. Wah, saya bilang nih suruh ngawani terus. Nah, terus duduk situ lagi supaya kada suntuk. Kan cuma melotot melihat 3 Sidin kan. Akhirnya Sidin ada pikiran tuh ambil di kamar ada buku ini apa komik dari Marvel itu Superman, Batman ya sekarang mungkin kalau sekarang nilainya ratusan juta gitu. Komik aslinya versi asli iya. Jadi kita ngeliat itu kan, ini Spiderman, ini Superman, udah tahu tuh di tahun-tahun 70-an kan, belum tentu orang semua tahu itu kan. Betul.
Jadilah itu ilmu yang kudapatkan dari Bu Komik. Jadi suka ngasih buku untuk dibaca ya Bang? Iya, walaupun bahasanya bahasa Inggris semua ya. kan. Nah, terus komik apalagi selain yang tokoh-tokoh hero itu dikasih sidin juga ini apa? Gulliver. Gulliver. Pernah dengar kan? Pernah dengar Bang. Oke. Raksasa besar itu yang apa ke rumah ke tempat yang lebih kecil dari Ya. ini. Nah itu Pak, ini bahasa Inggris Bang, terjemahkan Bang. Kamu baca, nanti opa yang langsung terjemahin ya. Jadi aku baca anunya kan narasi di terjemahan sidin. Panderpil yang itu sambil menggambar sidin. Iya. Rokok kan sing pagetan nah, kansas rokok beliau kan. Karena habis kansas, tukaran komodor ya. Komodor, rokok zaman dulu Nah ya. itu ya. Kada sing apa Jurang Banjar sambung puting. Sambung puting. Ya. Iya. Ngopi sidin kan ketujuh. Terus udahlah apalah ngantuk saya bilang kan ya masih anak-anak itu kan. Ya udah besok kesini lagi ya. Besok belum masih sekolah, hari Minggu aja Pak. Ya gitu kan. Rutin itu Bang ya. Rutin ya. Jadi kadang-kadang karena sudah ngerasa ya kayak anak sidin lah gitu kan. Kadang-kadang ada diselonong boleh juga masuk. Pak Lukas nyari roti maksudnya. Iya. Rumah itu berarti rumah yang tadi yang kita lihat itu ya? Iya. Belakangnya itu kan temboknya paling 2 meter lah dari rumah orang tua. Dulu keadaan rumahnya kayak apa sih Bang sebelum jadi tidak terurus lagi, terjual seperti itu? Maksudnya rumahnya masih ada beliau gitu Iya, kan? waktu beliau masih ada. Masih ada beliau ya kita berpikir kayak di luar aja gimana rumah-rumah orang Belanda. Oh, kayak rumah-rumah di Eropa gitu, Ya, kayak di halamannya Eropa. luas gitu, bersih gitu. Dalamnya apa furniturnya itu kulkas yang bulat itu apa yang Sayang sekali ya Bang. Kalau jadi museum keren tuh ya sebenarnya. Ya. Kursinya, radionya, yang mata kucing 2 apa gitu. Oh iya. Nah, hubungan Bang Riko kan dekat sekali. Abahnya Bang Riko, Pak Said Hasim berteman baik juga dengan Pak Panderpil. Otomatis ya. Jadi kan pada saat itu kan pernah dibilang orang di Banjarbaru tuh 3 serangkai. 3 serangkai. Masih dalam penataan kota Banjarbaru. Awal-awal. Tuh. Nah, ingatnya tuh yang jadi tersorot itu pada saat pembangunan masjid yang di Banjarbaru satu Masjid Al Munawar Mujahirin. Iya, Muhaji. Mujahirin ya. Mujahirin ya. Banjarbaru 1 ya Bang. Betul. Nah itu kan ya agak lucu juga. Panderpil kan non muslim. Betul. Jadi Panderpil yang desainnya karena dia orang background arsitek. Kemudian bapak saya orang yang apa istilahnya orang lapangan yang kan orang pemerintahan gitu kan, birokrasinya lewat situ. Terus bapaknya Bang Dewa untuk unsur agamanya gitu kan. 3 serangkai itu ya Bang? Betul, Pak Japri Jam-Jam itu. Pak Japri Jam-Jam. Oke. Jadi Pak Panderpil itu lucunya apa? Panderpil diangkat jadi bendahara. Bendahara masjid. Nah di situ kocaknya di situ kan. Bendahara masjid. Di zaman itu nggak ada pernah repot soal agama. Aman, lancar jaya. Hebat ya, baru ya. Jadi kan agak aneh juga. Waktu itu saya udah masih SD SMP lupa lah. Bendahara masjid. Ngurusin masjid gitu lah intinya. Terus desain masjid. Iya. Gitu ya. Berarti Banjarbaru tuh punya sejarah mirip-mirip Jakarta ya Bang. Kalau di Istiqlal kan yang merancangnya Silaban ya kan. Betul. Kita punya masjid Banjarbaru dirancang oleh orang Belanda, oleh Panderpil malahan. Dekat sekali berarti Pak Panderpil dengan bapaknya Bang Dewa, Pak Japri Jam-Jam dengan Pak Said Hasim. Kayak saudara aja. Orang tiap sore kan karena ada kegiatan. Kalau dari rumah bapak saya itu kan ke rumah Pak Japri Jam-Jam kan kelihatan dekat sekali ya, dekat sekali. Kadang-kadang dari jauhnya, "Woi," sama masing-masing duduk di teras gitu kan. Kalau dari Panderpil kan dari samping aja, samping diri debat. Pak Pel ada, jadi kayak lucu lah gitu, ngomong jarak jauh tapi iya. bentuk segitiga gitu kan. Suasana Banjarbaru waktu itu kerap sekali. Kerap sekali ya. Nyaman. Belum baru pernah dengar dari Pak Panderpil jadi bendahara pembangunan masjid. Itu sejarah bukti itu. Kalau nggak percaya nanti kita tanya lawan anak beliau. Ya kawan-kawan di Kalsel di seluruh Indonesia nih Banjarbaru punya pengalaman hebat soal toleransi nih. Orang zaman dulu nggak pernah ribut soal apa-apa. Panderpil yang Kristen menjadi bendahara dan desain masjid besar di Banjarbaru. Satu-satunya masjid di zaman itu. Nah, hubungan dekat abahnya Bang Riko dengan Pak Panderpil itu berlanjut ketika bikin SMK YPK atau? Iya. Okay. Nah, pada saat itu Pak Panderpil sudah pensiun dari kedinasan. Kan beliau kan terakhir jabatannya wakil kepala dinas PU Provinsi Kalsel. Iya.
pensiun Sidin kan. Nah, terus pertama kali Sidin bikin sekolahan di rumah Sidin itu Di rumah? Jadi dari TK sampai ST, sekolah teknik. Sekolah teknik. Tapi satu aja jurusan bangunan. Nah, pada saat itu orang tua saya kan masih BPH itu BPH, kan. Badan Pelaksana Harian. Oke, sama kayak Tugub gitu rasanya. Tugub, wilayah administratif waktu itu ya Bang Banjarbaru. Belum jadi kota seperti sekarang. Ya, jadi wewenangnya kan cukup luas. Luas sekali BPH. Jadi pada saat itu Pak Panderan nanya, Pak Sim, saya ini kalau kayak gini-gininya nggak maju-maju nih. Masa sekolah di rumah saya gitu kan. Sedangkan animo masyarakat untuk menyerahkan anak-anaknya itu tiap tahun nambah terus muridnya. Akhirnya waktu itu belum ada wacana ke STM YPK itu kan. Jadi dipinjamlah di ini dulu. Pertama kali yang dipinjam itu yang sekarang jadi tempat di Loktabat dekat lampu merah itu tempat apa sih? Yang sekarang jadi ruko sih. Dulu tempat sapi apa? Oh, semacam rumah potong hewan gitu ya? Betul, dulu RPH. RPH dulu. Ya, Nah, betul. itu ada ruangan. Ke situ pernah gitu kan. Cuman kayaknya menurut bapak saya kada layak lah aku masuk di situ gitu kan. Akhirnya cari lagi, dapatlah ini di tempat ini sekarang nih di Unlam. Waktu itu lagi dalam tahap pembangunan nih, gedung 1 sampai gedung berapa lah keringat. Gedung 1 Fakultas Pertanian ya, Pertanian. Oke. Nah, pertanian waktu itu entah siswanya dikit atau mahasiswa apa, pinjamlah di situ dulu. Gedung pertama SMK YPK di sini. Iya. Oke. Sempat 1 tahun. Setahun. 1 tahun berapa tuh lah. Nah, setelah itu G30 SPK tahun berapa? 65 ya. SMK berdiri tahun 63. 69. Nah, mungkin di tahun 69 itu sudah ada tempat yang di YPK itu kan, itu dulu punyanya proyek besi baja kan. Rusia. Okay. Bikin paku bikin apa segala macam. Mereka udah hengkang tahun itu jadi sudah pernah stuck kosong sekitar 2 tahunan lah tempat itu. Karena mereka pulang semua udah habis. Akhirnya dipilih oleh orang tua saya, Pak Pel di situ aja dah, itu tempat lumayan. Walaupun masih banyak barang-barang sisa-sisa pabrik itu kan. Ya kata Pak Pel, tidak masalah. Kan saya sekarang juga lagi membuat proyek jalan Kalimantan. Ya sekali aja buat kantor saya di situ, dia bilang gitu kan. Udahlah, mulailah di situ. Jadi pertama jurusan dibikin jurusan bangunan. Oke. Bangunan sampai ST 1 sampai kelas 3. Ternyata tambah banyak siswanya. Ya. Akhirnya dibentuklah STM-nya gitu kan. Jadi kada kemana-mana lagi. STM jurusan bangunan. Seiring waktu berjalan ternyata ini listrik belum ada, jurusan listrik. Sedangkan di PLN kan waktu itu masih baru pembangunan. Baru mulai. PLN itu waktu itu lagi zamannya membangun Riam Kanan tuh kan, PLTA aja 74 atau 75 tuh lupa saya. Ya, tahun 74 Bang. 74 kan. 74, ya. Nah, kekurangan tenaga kan waktu itu kan, banyak datakan dari Jawa, dari mana-mana. Akhirnya keluarlah ide dari Panderpel itu untuk bikin jurusan listrik. Jadi langsung STM, nggak ada ST-nya gitu kan, soalnya teknik SMP-nya nggak ada gitu, langsung jebret ke SMA-nya gitu. Ternyata animonya luar biasa ya. Jalan terus sampai tahun 70, 75, 70 berapa gitu. Nah, akhirnya si PLN ini kan baru selesai Riam Kanan itu, lulusan dari YPK ini 90% ya kerja di PLN. Karena langsung diperlukan kerja. Karena proyek Riam Kanan masih berjalan waktu itu kan. Waktu di SMK sekarang namanya Bang, SMK YPK, dulu STM YPK. Ketua yayasannya bapaknya Bang Riko atau di awal waktu pendirian? Berdua aja langsung. Berdua dengan Panderpel langsung. Berdua langsung. Tapi visi mereka berdua hebat sekali Bang di era itu ya. Artinya memerlukan tenaga kerja yang memang laku di pasaran langsung. Betul. Ya karena itu kan karena ada pembangunan Riam Kanan itu kan perlu orang-orang ahli listrik. Sedangkan tenaga harus mendatangkan jauh kan ribet banget, perjalanan susah lah waktu itu kan, transportasi kan. Jadi memberdayakan masyarakat Banjarbaru, dibikin skillnya harus cepat bisa
Nah, itu. Visinya jauh sekali ke depan. Ya. Artinya Ya. bikin sekolah yang memang alumninya memang diperlukan oleh dunia kerja, tidak bikin jurusan yang tidak laku di pasaran. Nah, ketika Pak Vanderpil mendesain kota Banjarbaru pertama, Bang Riko mengetahui atau apa yang Bang Riko ingat dari itu? Atau Abah Bang Riko cerita atau apa gitu? Waktu mendesain kota ini pertama. Saya kan ketemu beliau itu kan yang seingat saya di SMP itu tahun-tahun 72, 73. Kota sudah jadi ya, Bang? Sudah jadi. Sudah jadi. Ya. Yang saya ingat waktu itu beliau mendesain ini kantor dinas sosial, kantor pos. Kantor pos yang di dekat Minggu Raya, Bang. Iya. Kantor yang yang pernah jadi kantor yang sekarang jadi Dukcapil tuh. Nah, samping Minggu Raya juga. Terus kantor pertanian. Depan teman idaman. Nah di situ ya karena saya rutin tiap hari main ke rumah beliau kan. Kelihatan lagi kerja apa gitu. Ini gambar apa gitu kan. Oh ini kantor pertanian gitu kan. Oke. Terus waktu itu sebagian kantor Unlam itu. Oh, kampus yang sekarang. Kampus, apalagi ya banyak lah. Kalau bioskop saya SD sudah ada bioskop. Sudah ada bioskop. Nah cerita bioskop karena yang memilikinya punya Vanderpel kan, istri Vanderpel, oma itu hobi sekali nonton film. Oh, biangnya bioskop lah beliau tuh. Dan tidak serunya saya harus menemani beliau nonton. Jadi bioskop itu mendesain Pak Vanderpil? Iya, dari nol itu. Itu yang sekarang jadi kampus apa itu, Bang? Bukan, di Banjarbaru tuh aja yang di pasar sudah. Oh iya, di pasar ya, belakang. Ya. Sederhana Teater, betul. Nah, jadi karena ownernya kan, jadi ibunya kan penjaga bioskopnya ya kawan-kawan lah, Dewa dan Bang Dewa. Bu ini tiap hari nonton terus ya, gratis saya bilang. Tenang aja saya bilang kan. Menemani oma saya bilang. Iya. Balkon khusus, jadi di atas tuh ada balkonnya. VIP lah, super VIP lah. Kursinya ada 4 saya. VIP banget. Iya, VIP banget. Saya sampai hafal tuh film tukang putar bolanya Pak Simin namanya. Pemutar ini ya, seluloidnya itu nanti kalau kita ketemu lawan anak Vanderpel tanya Pak Simin di mana beliau. Itulah satu-satunya operatornya. Ya. Oke. Jadi semua film ya kira sombong lah. Mungkin 1000 film ada. Udah hafal banget tuh, Bang ya. Tiap malam, bayangkan aja nonton. Waktu itu penontonnya banyak, Bang? Wow, full. Apalagi kalau film-film tertentu kayak dulu ada film serial Angelic namanya kan. Bintang filmnya Sophia Loren. Oke. Ya. Nah, itu filmnya tuh kayak sequel gitu kan, 1 sampai 4. Ya. Itu ditunggu banget oleh masyarakat Banjarbaru tuh kalau itu. Ini berapa yang kedua? Nontonan beratan. Sunyi Banjarbaru. Kumpul di bioskop. Ya, itu ya hiburan satu-satunya kan. Iya. Apalagi kalau sudah film India. Wow, penuh. Itu kan 4 jam kan. Sampai subuh keluarnya. Ya, Bang, dari semua cerita Bang Riko, apa yang Bang Riko kagumi dari Vanderpil? Kalau saya kagumi, dia benar-benar kalau orang banyak bilang kayak abah angkat seorang aja gitu. Dia bisa membaca apa kehendak si anak ini walaupun masih pikiran anak belum sampai, dia sudah ngebaca. Artinya kamu anak ini kah? Nah, bujur kalau modelnya kayak gitu lah. Sudah itu ya, dekat sekali ya. Akhirnya ingat, nanti kamu kalau sudah gede harus kuliah di ini arsitek. Terus aku bertanya, ada orang arsitek di kan ada. Oh iya ya, saya lupa ya. Di Kalsel belum ada, teknik sipil ada. Makanya aku pernah kan kuliah di teknik sipil kan. Karena Vanderpil. Akhirnya obsesi aku karena ada kesampaian kan, anakku kan dua-duanya. Yang paling pertama arsitek kan. Terus yang nomor 3 arsitek. Ya kesampaian lah Bang, pesan Vanderpil ya. Kesampaian akhirnya. Iya. Kalau dari sisi orangnya kayak apa sih Bang, Pak Vanderpil? Katanya disiplin kah atau humble kah atau humble aja, cuma tegas gitu kan. Oh, khas bule-bule lah ya. Iya, kayak bule lah. Ketawa-ketawa tapi disiplin sekali. Disiplinnya tinggi ya. Jadi Sidin itu sudah kayak bukan orang Belanda lagi ya. Bisa bahasa Banjar ya. Nah itu anehnya. Banjar banget. Makanya di rumah Sidin tuh
Dilarang pakai bahasa Belanda, dilarang pakai bahasa Indonesia. Kita hidup di sini harus pakai bahasa Banjar. Nanti kalau ketemu tante mereka ketawa sama. Ya, ada masih ada anak penerpil di Banjarbaru, kawan-kawan di Budi Podcast. Nanti kita coba untuk bertemu beliau. Dari sisi desain, Bang, apakah masih banyak peninggalan-peninggalan penerpil selain kantor-kantor dinas di Kota Banjarbaru? Kalau untuk sekarang yang saya perhatikan ya di seputar kolam renang Banjarbaru itu aja, rumah-rumah kan posisinya bagus tuh. Iya, ada yang di atas, kolam renang di tengah kan. Apa dulu kan bukan kolam renang, Taman Karang Taruna itu. Oh, taman dulu. Taman ya. Jadi dikelilingi oleh perumahan apa? Iya. Perwira Angkatan Udara waktu itu. Halamannya luas sekali. Halamannya luas sekali, khasnya Khas banget penerpil. Dan harus ada 2 pohon di depan rumahnya tuh. Harus ada 2 pohon. Betul. Pohon jambu manyet, jambu mente. Nah, sekarang Bang Riko, saya kira tidak perlu waktu panjang ketika penerpil tidak ada, orang mungkin hampir melupakan sosok yang luar biasa ini. Tadi kita lihat rumahnya, tapi sedih sekali melihat bagaimana perlakuan generasi hari ini ya terhadap pendiri kota. Bang Riko menangkap saya sering bilang Bang, semacam kita ini sedang tidak sengaja melakukan durhaka massal. Durhaka kepada para pendiri kota, durhaka pada kebudayaan, pada generasi sebelumnya. Apa yang Bang Riko, yang dalam lintasan pikiran Bang Riko melihat bagaimana penerpil hari ini ya sekadar diabadikan sebagai nama taman? Iya, kasihan sih. Dulu ya susah lah, kita tidak bisa menyebutkan nama-nama personal gitu kan. Zamannya ada salah satu gubernur janjiin, saya pernah menghadap beliau, itu penerpil udah masih ditinggali oleh anak penerpil rumahnya itu kan. Cuman saya agak kecewa kenapa tidak diperhatikan, saya bilang kan. Terus kata gubernur, nanti kita bantu, kita benahi, kita ganti atapnya, ya pokoknya kita perindah, kita jaga itu sebagai heritage Kota Banjarbaru. Terus saya sampaikan lah, saya kan tahu ya pokoknya lah kita sampaikan lah ke keluarga Bapak sama tante itu, mari ke bisa kasih lah angin-angin surga itu, mudah-mudahan. Karena janji ya Bang? Iya, karena janji kan. Wah, mereka antusias, wah semangat, wah bujur kah? Bahasa Banjarnya gitu kan, bujur. Betul tante, ini saya udah menghadap sama beliau, saya bilang kan. Saya udah ngekik lah istilahnya, masa pejabat tidak memperhatikan rumah pendiri kota. Betul. Ya terus ya janji tinggal janji kan. Sampai hari ini ya Bang? Sampai kemudian rumahnya. Nah, saya yang agak ya jujur lah, walaupun saya bukan pejabat, tapi saya sebagai warga Banjarbaru malu gitu melihat. Akhirnya rumah itu diganti oleh komunitas para alumnus ETB yang pernah jadi muridnya Bandarpel. Padahal kan pernah ngajar di ETB Bandung. Betul. Dulu. Jadi mereka ingat para alumnus itu datanglah ke Banjarbaru, ngelihat kan sudah bolong-bolong atap Bandarpel. Jadi diganti lah oleh multi group ya sampai sekarang itu kan. Itu hasil karya para alumnus, anak-anak ETB. Rumah itu kan akhirnya di masa tadi Bang Riko bilang nggak perlu nyebut nama orangnya, karena agak susah. Kan. Tapi kita rasanya pernah juga mengusulkan dengan Bang Riko dan kawan-kawan agar Banjarbaru menjadikan rumah ini sebagai Banjarbaru Heritage. Kita apalah namanya, bisa dibeli oleh pemerintah kota atau apa namanya, jadikan museum atau apa, dirawat. Tapi saya kira semua kawan-kawan di Banjarbaru tahulah ending cerita ini bahwa itu tidak terjadi, dan akhirnya rumah itu terjual ke beberapa pihak, dan sampai hari ini kondisinya seperti itu. Sebenarnya waktu itu ulun masih ingat tuh dengan Bang Riko kita ngobrol, kenapa sih kita kada kumpul duit aja lah, 100 rupiah kah, berapa ratus rupiah suruh anggota orang Kota Banjarbaru untuk beli rumah itulah. Yang cinta Banjarbaru. Yang cinta Banjarbaru. Saya kira itu sebenarnya seharusnya bisa dilakukan, tapi ya itulah yang terjadi. Jadi kita mudah-mudahan rumah itu masih ada, dan ini kawan-kawan fotografer dan lain-lain fotolah rumah itu, karena bisa jadi dia akan tinggal cerita. Nah, kembali ke soal penerpil, Bang Riko. Bang Riko sebagai orang yang dekat itu merasa sakit hati nggak sih Bang melihat pastilah ya, kecewa, bukan sakit hati ya.
selama ini saya cuma tinggal janji aja kan. Mau action tidak berdaya kondisi saya kayak gini. Dan dalam bayangan Bang Riko harusnya pemerintah melakukan apa Bang terhadap Penderpil ini? Tidak hanya bikin nama taman maksudnya loh. Ya banyak lah. Misalnya gimana Bang? Misalnya nggak usah yang jauh-jauh, kita bikin patungnya aja lah dulu. Di situ ya? Di Minggu Raya Minggu gitu Raya. kan. Supaya alasannya apa? Supaya orang tahu, oh ini wajah Penderpil sesungguhnya. Bukan hanya dilukis di dinding itu ya? Bukan dilukis dinding, bikinlah kayak di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ada patung-patung Cipto, di Kompas ada patungnya Pak PK Oyong. Iya. Banyak lah sebenarnya kan. Cuman tapi yang sederhana itu dulu ya Bang ya? Itu yang sederhana. Iya. Kalau yang kalau beli rumah lagi mungkin udah mungkin lah ya. Iya. Ya paling enggak anak-anak beliau lah diperhatikan lah. Ini selama ini kan anak-anak beliau tuh jadi kayak apa ya? Ya sakit juga gitu, sakit hati lah sebenarnya kan, kok tidak dipedulikan. Kawan-kawan Ibu di podcast di mana saya berada, Pak Penderpil ini punya anak 2 orang. Ya, paling 2 orang semua perempuan. Yang pertama Tante Andrea sudah meninggal ya Bang Riko. Terus yang kedua ada Tante Marika masih tinggal di Guntung Pekat di Banjarbaru. Salah satu anaknya menjadi dokter yang cukup punya nama di Banjarbaru. Walaupun mereka, saya kira saya nggak tahu apakah mereka pernah diundang Bang ketika hari ulang tahun Kota Banjarbaru atau belum pernah diundang sama sekali. Seingat saya sekali aja. Sekali diundang. Zamannya itu. Oh, sekali aja. Dari sejak Penderpil tidak ada sampai hari ini hanya sekali diundang dalam peringatan hari jadi Kota Banjarbaru. Dan sedih ya Bang? Iya, banyak yang tidak kenal kan pejabat. Siapa ini ya? Siapa dia ini kan? Ya saya dengar ada satu pejabat legislatif atau apa gitu terus tanya ini istrinya apa? Ini istrinya Penderpil kan? Gitu. Padahal itu anaknya Penderpil. Jadi kawan-kawan di luar sana mungkin pesimistis kita terhadap kota, tapi paling tidak sebenarnya tuh orang bisa paham bahwa Banjarbaru tuh punya sejarah yang luar biasa. Penata kotanya, bule sekedar informasi, Penderpil juga menata banyak kota-kota lain di Indonesia selain di Banjarbaru juga. Kota Palangkaraya didesain oleh Penderpil dengan gazebo dan dengan boulevard yang sangat luas. Jadi katanya kalau desain Belanda gitu ya Bang, rumahnya tidak perlu besar tapi halamannya harus lebar, terus ada pohon dan ada biopori yang alami gitu. Oke Bang Riko, terakhir sebenarnya menarik sekali soal Kota Banjarbaru ya. Tapi harapan Bang Riko, masih ada harapan nggak sih soal Penderpil Bang? Seharapan maksud dulu adalah kenapa sikap musik rock yang jujur itu tidak terjadi dengan kejujuran kita kepada sejarah Kota Banjarbaru gitu loh Pak? Susah lah gimana ngomongnya, bingung. Lebih jujur musik rock ternyata. Lebih jujur musik rock. Tidak ada yang ngatur gitu. Keluar dengan sendirinya gitu. Sementara sejarah dari kota harus direkayasa, harus segala macam apa. Iya. Masih ada harapan nggak sih Bang soal Penderpil atau ya sudahlah? Enggak, saya sebagai manusia beriman ada harapan masih. Tergantung kita inilah sekarang lah. Iya Bang. Gimana bercerita kepada generasi yang ada sekarang ini. Gimana mengetuk sanubari para pejabat pemimpin yang ada di Kota Banjarbaru. Andaikan mereka tuh cinta dengan Kota Banjarbaru, apa yang bisa mereka berikan kepada Kota Banjarbaru? Iya. Bang Riko, terima kasih banyak. Walaupun bisa jadi kita pesimistis selalu soal sejarah dan peninggalan ini, tapi saya kira kawan-kawan Ibu di podcast bisa mengambil banyak hal dari pembicaraan hari ini, bahwa ya tugas-tugas kita lah yang jadi kita sebagai warga Banjarbaru, kota kecil tapi kita happy di Kota Banjarbaru ini, saya kira bisa jadi nggak ada kota lain di Kalsel yang tempat tinggal yang enak itu di Banjarbaru lah Bang, menurut turun yang pindah-pindah hidup di mana-mana ini, terus akhirnya di Banjarbaru. Dan saya kira masih banyak tokoh-tokoh seperti Bang Riko dan kawan-kawan yang masih peduli pada sejarah Kota Banjarbaru, anak-anak muda Banjarbaru maupun di luar Banjarbaru, di Kalsel dan dimanapun. Inilah cerita tentang Penderpil. Oh ya, satu lagi Bang Riko, mungkin ada pesan buat mudah-mudahan nih anak cucu Penderpil bisa ada yang nonton di ini Budi Podcast, pesan ke kawan-kawan, karena Bang Riko pernah didatangi oleh cucunya Penderpil ke SMK yang di Selandia Baru. Bisa sampaikan Pak ke kawan-kawan, mudah-mudahan mereka menonton ini Budi Podcast. Kepada teman-teman
apakah seangkatan saya atau di bawah saya atau di atas saya mengharap janganlah lupakan sejarah. Siapa itu Pandarpel? Siapa itu Kota Banjarbaru bisa berdiri? Oleh siapa? Marilah kita pelihara Kota Banjarbaru kita ini dengan hati yang bersih. Ya. Jangan berpikiran yang aneh-aneh. Cintailah Kota Banjarbaru apa adanya, tapi tetap kita berpikir Banjarbaru harus hebat, harus maju. Oke. Terima kasih Bang Riko. Dan jujur seperti musik rock. Terima kasih kawan-kawan Ini Budi Podcast telah menyaksikan Ini Budi Podcast on location di studio Bang Riko hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di Ini Budi Podcast berikutnya. Semoga kita sehat-sehat terus di zaman COVID ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.